Sejumlah orang tua murid merasa keberatan dengan adanya sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP di sejumlah sekolah negeri di 2 kabupaten, yakni Lampung Barat dan Pesisir Barat. Sedikitnya ada 15 SMA negeri dan 6 SMK negeri yang memungut biaya SPP dengan besaran bervariasi mulai dari Rp100.000 hingga Rp135.000. Para wali murid menyatakan penarikan SPP oleh pihak sekolah dinilai sangat memberatkan, apalagi di masa pandemi. Hal itu karena kebanyakan wali murid bekerja sebagai petani sayur dengan penghasilan tidak menentu. Sebulannya waktu kelas 1 100. Terus? Kelas 3 ini 130. Berarti Ya saya sih setuju nggak setuju. Namanya sekarang masih zaman Covid gini ya. Pemasukan itu tipis. Ya. jadi ibu keberatan nggak dengan adanya pungutan SPP ini? Saya dibilangin keberatan ya keberatan, ya enggak gimana karena wajib kita bayar kan. Namanya anak kita udah menerima pendidikan. Sementara pihak sekolah yang diwakili Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 3 Jonis Dar Ali tidak menampik adanya sumbangan SPP di SMA atau SMK di 2 kabupaten itu. SPP itu diambil karena dana bantuan pemerintah untuk sekolah dinilai tidak mencukupi untuk biaya operasional sekolah. Ya, untuk pembiayaan operasional sekolah, kemudian untuk gaji-gaji guru. Jadi memang variasi, ada sekolah yang meminta sumbangan itu melalui komite itu per siswa itu ada yang 75.000 per siswa per bulan, ada yang 100.000 tergantung dengan kebutuhan sekolah. Gitu. Permasalahan terkait adanya penarikan biaya SPP itu pun dijanjikan pihak cabang dinas pendidikan akan dikomunikasikan lebih lanjut kepada para wali murid. Nantinya dimungkinkan adanya kebijakan pengurangan biaya SPP. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Terkait adanya protes warga 3 kecamatan di Pringsewu akibat jalan yang rusak karena truk-truk besar milik PT Pringsewu Jaya Abadi kerap melintas, warga pun mengadu ke DPRD setempat. Pada Selasa kemarin dilakukan pertemuan antara perwakilan warga dan pihak perusahaan yang dimediasi pihak DPRD Pringsewu. Puluhan warga dari Kecamatan Sukoharjo, Banyumas, dan Pagelaran Utara pun menyampaikan keluhannya saat pertemuan di gedung DPRD setempat yang dipimpin Ketua DPRD Pringsewu Suherman. Perwakilan warga tegas menuntut supaya pihak perusahaan mau memperbaiki jalan yang rusak. Pasalnya, kerusakan jalan itu diduga adanya aktivitas keluar masuk truk pengangkut pasir milik PT Pringsewu Jaya Abadi yang diduga melebihi tonase dan selalu melintas di jalan poros itu. Pada harapan masyarakat ini tercapai ya. Jadi tidak ada istilahnya kami untuk menuntut apa-apa supaya jalan itu diperbaiki, itu aja. Nah, intinya ya. Sementara pihak perusahaan pun mengklaim sering memperbaiki jalan yang dilintasi truk pengangkut pasir milik mereka. Kerusakan jalan yang kerap terjadi diduga karena jalan timbunan yang tidak berkualitas. Kita udah perbaiki jalan itu udah lama. Sekarang alat kita masih bekerja. Ya, di bro. Mungkin rekan-rekan lihat di beritanya juga ada. Itu kalau belum selesai, tambal sulam itu kita keraskan. Itu kira-kira seperti itu. Nah, warga hanya minta kendaraan kita yang besar nggak masuk, dah. Kita nggak dimasukkan. Yang pertama antara masyarakat dan PJA itu menyampaikan kesepakatan. Yang pertama untuk supaya PJA memperbaiki jalan. Yang kedua supaya PJA tidak lagi memasukkan mobil yang tonasinya lebih seperti tronton. Warga meminta pihak perusahaan bisa menertibkan truk pengangkut pasirnya supaya tidak melebihi tonase.
Sebagai informasi, permasalahan ini bermula saat ratusan warga 3 kecamatan memprotes truk pengangkut pasir milik perusahaan yang sering lewat di jalan poros itu beberapa hari lalu. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Pemerintah Lampung Utara berencana menerapkan aturan kawasan tanpa rokok atau KTR. Hal ini terungkap pada rapat paripurna DPRD tentang pembahasan rancangan peraturan daerah atau Raperda antara DPRD dengan Bupati setempat pada Rabu siang. Raperda kawasan tanpa rokok tersebut untuk mendorong budaya hidup sehat di masyarakat dan mewujudkan Lampung Utara sebagai kota sehat. Pada pidatonya, Bupati Lampung Utara Budi Utomo mengatakan dari data Dinas Kesehatan setempat menyebutkan penderita penyakit tidak menular tahun 2019 lalu terbilang tinggi. Seperti gangguan penyakit kardiovaskular yang mencapai 12%, stroke di atas angka 7%, sampai komplikasi diabetes mellitus sekitar 3%. Penyakit tidak menular itu bagian dampak dari merokok dan udara lingkungan sekitar yang kotor. Peraturan DPRD Kabupaten Lampung Utara nomor bahwa rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah. Untuk itu, atas nama pemerintah Kabupaten Lampung Utara, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Dewan yang terhormat atas perhatian yang besar terhadap upaya untuk menciptakan regulasi produk hukum daerah yang... Pada paripurna ini, total ada 3 raperda yang diusulkan. Selain menciptakan kawasan bebas asap rokok, usulan raperda lain yakni tentang perubahan dan permukiman kumuh serta raperda tertib administrasi kependudukan. 3 raperda ini akan diparipurnakan kembali pada pekan depan dengan agenda menyampaikan pandangan umum dari fraksi-fraksi DPRD. Ardi Yohaba melaporkan dari Bandar Lampung. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Utara di Kota Bumi. Pelaksanaan tadi pagi kita bersama Kemenkumham